di hari Senin. Ini Senin kan ya, benar ya? Oke, Senin ini. Saya Kak Ros, tetap semangat ya walaupun aroma-aroma, aura-auranya udah kayak mendekati hari-hari libur gitu ya. Saya Kak Ros tetap semangat menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Mas Vicky di pojok sana. Hai Mas Vicky. Nah, sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya ya. Biasanya kan kita ke pojokan dulu nih untuk memulai hari ini untuk bahas apa sih yang lagi ramai, yang kita highlight hari ini, yang kita bacain komentar-komentar netizennya baik yang ada dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Tapi kayaknya mohon maaf ya, belum ada yang gimana-gimana banget. Paling yang lagi rame itu adalah ini kemarin ada yang posting soal penipuan ya sekarang nih sekaligus juga mengingatkan penipuannya sekarang udah mulai canggih ya. Seolah-olah video call ada wajahnya yang bersangkutan dan kebetulan dipakai itu emang Mbak Imong, iya kan? Udah diposting gitu seolah-olah itu ketemu Mbak Imong padahal penipuan. Nah itu ada kontennya pas polisi ya yang bikin ininya gitu dan ada jaksanya sehingga ditutup. Tapi ini pembelajaran buat semuanya. Kalau misalnya ada yang menelpon dapat hadiah, ditebus murah lah motor berapa 400.000. Pokoknya segala sesuatu yang membuat Anda harus transfer uang untuk mendapatkan sesuatu barang apalah itu. Udahlah nggak usah ya, jangan gitu. Konten itu pun juga di-repost sama Mbak Imong ya. Dan banyak juga yang komentar, bahkan di situ banyak yang testimoni, banyak yang ketipu, ada yang 2 juta, banyak lah gitu ya. Ini zaman susah seperti ini sudahlah ya. Kita fokus aja sama apa yang ada di depan mata. Kalau ada yang orang mau kasih, kasih ya. Mau kasih duit, kasih. Mana sini nomor rekening aku kasih, ya kan? Kalau disuruh tapi transfer dulu, nggak usah ya kan? Kalau mau kasih, kasih aja, nggak usah pakai syarat-syarat ya kan? Gitu. Oke, setuju ya kita semua ya? Kompak ya, akhir tahun biar kita banyak duit. Gak kena tipu, harus gitu. Kalau Anda mau ngasih, kasih. Gak usah pakai syarat, iya kan? Oke baik. Langsung kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini juga nih kemarin kan ngasih cincin. Gak pakai syarat juga, gak suruh ngapain ya. Ada Anissa Bahar dan Edwin Bahar. Kita lihat profilnya berikut ini. Anissa Bahar, pedangdut kelahiran 1976 yang pernah menikah dengan mendiang Memo Sanjaya selama 8 tahun dan dikaruniai 2 anak yaitu Jelita dan Juwita ini sejak April lalu berpacaran dengan Edwin Bahari, pria asal Tegal yang 15 tahun lebih muda setelah 2 tahun berkenalan. Perempuan yang sudah dilamar dan berniat menikah tahun depan ini berencana menempuh jalur hukum terhadap netizen yang menghujat Edwin dan hubungannya serta media yang membuat pemberitaan negatif. Putrinya Jelita Bahar mengaku mengalami anxiety disorder atau gangguan kecemasan sejak 2017 dengan gejala badan gemetar, berpikiran negatif dan merasa seperti mau pingsan. Benarkah Anissa Bahar dan Edwin Bahari sudah melakukan persiapan pernikahan? Dan benarkah Anissa sempat tidak percaya dengan kondisi anxiety yang dialami Jelita? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke baik, kita sudah bersama dengan Anissa Bahar dan Edwin Bahari. Masih pakai I ya kamu ya? Masih. Bahari, ya orang Tegal Oh kalau kamu kan Laka-laka. belum dimasuk ke kakaknya Bahar. Ya enggak lah, tetap nama Bahari Oh, lah. Iya. Bajunya macan banget ya. Oke baiklah. Edwin Bahari dan Anissa Bahar. Biasa kok. Kamu datang duduk di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur Iya, apa adanya. aku kalau udah ngeliat bangku ini langsung deg-degan. Iya. Jawab aja. Apalagi aku deg-degan banget. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Edwin Bahari. Kamu kan kemarin udah tuh lagi rame yang kamu kasih cincin ke dia pakai di atas kapal segala itu ya kan. Dan kamu bilang kamu akan segera menikahi Anissa. Itu sebenarnya aduh ini udah sampai akhir tahun belum ada tanda-tanda janur kuning melengkung. Karena itu memang yang kemarin itu cuman gimmick doang. Fitnah atau fakta? Fakta dong. Maksudnya, Maksudnya fakta memang ingin menikahi. iya ingin menikah. Oh kalau gimmick fitnah. 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 Jadi kenapa masih belum ada lampu hijau dari Ibu Anissa Bahar? Sebenarnya kemarin udah. Terus nunggu apa? Kan dia karena ngelamar aku September tuh. Tadinya memang kan kita mau menikah tuh di hari ulang tahun aku. Tapi ternyata adikku minta dinikahin duluan. Adikmu yang mana? Yang bungsu, Yang yang bontot. Dandi, yang kecil. Tuh. Dia belum pernah nikah juga sebelumnya? Dia udah pernah nikah, cuma sudah lama menyendiri. Anaknya sudah umur 20 tahun. Jadi dia sekarang dapat Dia duluan. jodoh, dia duluan. Oh dia duluan. Kenapa nggak barengan aja sih? nggak boleh. Nggak boleh nggak katanya. boleh. Nanti Jadi salah kamu- satu takutnya ada yang Gimana gitu? iya. Jadi kamu kapan? Kapan? Ya tahun besok lah 2025. 2025 tuh dari Januari sampai Desember ya. Bulan apa?
Bulan apa? Bulan apa? Bulan Maybe yes. kok bisa tahu Kau sih? bisa tahu sih? Emang kemarin kamu ngasih bocoran? Enggak. Enggak, ya. Kan itu kan bercandaan biasanya kadang gitu maybe now, maybe Tapi tomorrow. beneran bulan Mei. Oh, memang rencana bulan Mei insya Allah ya. Insya Allah. mudah-mudahan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Amin. Oke, baik. Tadi ada wawancaranya Edwin 2 Oktober 2024 tentang rencana pernikahannya kayak apa sih? Kita lihat dulu. Enggak, itu ngelamar beneran, cuman gimmick doang sih. Ngelamarnya fakta. Ngelamarnya fakta iya, itu Ya, beneran, bukan beneran. gimmick ya. Bukan. Dia pengennya dari dulu cepet nikah, dari dulu pengennya. Kamu pengennya dalam waktu dekat tuh dalam tahun ini. Ini kan tinggal beberapa bulan lagi loh. Ya dalam tahun inilah. Dalam tahun ini. Insya Allah. Ternyata masih geser ya karena ada kan Iya. dibilangnya tahun Iya. tahun ini. Iya. Udah akhir tinggal 10 hari lagi kita ya. Oh yang berikutnya fakta atau fakta Anissa. Jujur ini ya, selain lebih baper dan cemburuan, kamu juga orangnya bucin banget. Gak boleh ada yang nyenggol, mengkritik Edwin sedikit pun karena kamu yang akan maju membelanya. Fitnah atau fakta? Fakta dong. Oh iya. Gitu Bu. Aku Apa kalau terakhir? gini loh, Ah. makanya aku kemarin dia minta menyatakan cintanya segala macam nembak aku nggak langsung terima karena apa? Karena ketika aku sudah menerima berarti aku sudah komitmen aku harus aku jaga dan itulah mungkin yang dibilang bucin tuh kayak gitu. Jadi ya pastinya lah siapapun nggak akan boleh nyenggol pasangan aku. Oke, ini ada artikelnya ya, kamu katanya akan tempuh jalur hukum imbas komentar negatif soal pacar gitu kan. Iya. Emang banyak ya yang komentar yang ini benar. apa gitu ya. Benar. Nah Edwin, emang setelah kamu openly gitu ya, terbuka kamu ngelamar ada rencana menikah, itu komentar jadi lebih banyak atau gimana? Komentar jadi lebih banyak banget. Lebih banyak banget. Yang hujat pokoknya. Emang hujat? Iya, Terus? ada yang bilang aku pansos lah, numpang hidup lah, mau kondo dan lain-lain. Nah itu mana yang paling menyakitkan buat kamu tuh apa? Semuanya itu atau ada satu hal yang lebih berat rasanya di hatimu? Kalau aku sih semuanya. Semuanya. Kamu semuanya? Iya. Buat kamu juga Edwin? Tapi kan di awal sebelum-sebelumnya kan ada juga kan? Atau sekarang lebih banyak lagi? Sekarang lebih banyak, ada yang hampir di setiap itu pasti ada yang ngehujat, ada Iya. Sama orangnya atau beda-beda? Beda-beda. beda-beda. Kalau dulu kan ngehujat cuman kalau misal postingan kita berdua ya. Iya. Sekarang aku sendiri mau kegiatan apapun Selalu ada. disangkut pautin juga. Itu cukup berpengaruh terhadap hubungan kalian berdua nggak sih? Jadi agak gitu nggak? Enggak. Kalau aku enggak. Kalau kamu nggak? Enggak juga. Tetap mantap ya? Kalau kamu Anissa? Enggak. Tapi Jadi justru kayak gitu malahan nanti sesama netizen itu yang berantem sendiri. Iya. gitu. Nah, jadi apa nih kalau kamu bisa menjawab sekarang ini ya kalau tuduhan orang itu cuma gimmick doang, pansos sih pasti numpang hidup apa segala macam. Kamu akan menjawab apa itu ke orang-orang itu? Kalau kemarin ada yang bilang mau kondo, aku selalu jawab iya mau kondo, tapi mau kondonya aku tuh modal konsisten dan doa. Masya Allah. Iya ya. Nah kemarin kalau lihat di wawancaranya emang betul-betul apa ya, emang tidak memandang usia gitu ya. Kamu melihat dialah yang cocok untuk menemani kamu menjalani kehidupan. Karena kamu lihat Anissa adalah perempuan yang mandiri, bisa diajak diskusi gitu ya. Anissa sendiri kamu melihat Edwin menjadi partner yang cocok Karena dia lebih sosok yang dewasa dan pejuang tangguh dan nggak pernah pantang menyerah orangnya. Kalau yang lain-lain duitnya lebih banyak ada tapi Banyak yang duitnya lebih banyak. Cuma Tapi? kan yang mengerti aku kan hanya dia mungkin. yang paling sabar juga. Lebih sabar. Sabar. Baik. Yang berikutnya. Edwin, fitnah atau fakta? Sekarang kamu juga ambil job acting apapun walaupun perannya cuma sedikit-sedikit aja ya. Dari yang peran jadi orang kena stroke. Gimana sih? Iya, kena stroke. Sampai pegel-pegel demi tetap eksis dan dapat cuan. Sehingga kamu tidak direndahkan lagi oleh netizen. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Gitu. Sekarang apapun kerjaannya, aku selalu ambil, bersyukur berapapun itu. Karena yang namanya laki-laki itu kan adalah bekerja. Jadi aku nggak mau dipandang sebelah mata sama orang-orang di luar sana. Gitu. Beda sama dulu. Kalau dulu nggak kayak gitu kamu? Kalau dulu selalu pilih-pilih, gengsi. Kalau sekarang, apalagi kan kalau misal dia nargetin tahun depan harus nikah, kan kemarin kamu sempat bilang, ayo kerja buat nikah kayak gitu. Oh kamu juga mau tapi ya Iya. gitu ya. Semangat. Lo makin yakin ya Anissa. Ya? Semangat dia cari duit. Anissa, fitnah atau fakta? Kamu nggak mau lagi posting foto atau video kalau belum retouch bulu mata palsu.
Karena ada aja netizen yang komentar bulu matanya belepotan, gak rapi dan bikin takut. Berita atau fakta? Iya, tapi kadang-kadang sih kayak gitu suka, bulu matanya lagi memblend nih nggak mau posting. Anda coba lihat foto bulu matanya yang mana sih? Oh ini, Gitu, oh iya. ini extension ya? Extension. Jadi tengahnya bolong gitu, Sebenarnya nggak bolong, dia udah kepanjangan, jadi dia turun. turun ke bawah. Oh Iya. jadi melewat gitu Iya. ya? Oh ada komentarnya, coba kita baca komentar netizennya. Bunyinya adalah, aku malah takut sama bulu matanya. Berikut. Ini bulu matanya kok gitu ya berikutnya. Aduh, ada lagi bulu matanya mahal nggak? Kok belepotan gitu nggak rapi katanya. Berikutnya ada lagi. Ya gitulah ya Tapi memang. aku selalu balas santai. Nah, kalau yang soal kayak Iya, gitu-gitu mah santai ya. iya. Tapi kalau nyenggol Edwin, nggak ada deh tuh santai-santai. Sebab gini loh, sebab apa yang mereka omongin kan itu nggak sesuai fakta, jadi aku akan lawan. Akan balas. Kalau bulu mata serem memang iya ya. Iya emang iya. Jadi dia nggak marah. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Anissa dan juga Edwin. Yang berikutnya ada Dea Lestari. Dea Lestari ini juga adalah seorang presenter, pemain sinetron juga yang menjadi kepala sekolah. Ya sudah sejak 10 tahun dia mendirikan sekolah taman kanak-kanak begitu. Dan cerita di balik kenapa dia mendirikan sekolah taman kanak-kanak ini salah satunya adalah ketika dulu dia sekolah dia pernah mengalami bulian dan dia merasa pihak sekolah kok tidak adil terhadap dirinya gitu. Seperti apa sih kisah detailnya? Kita lihat dulu profil Dea Lestari berikut ini. Dea Lestari, aktris dan presenter kelahiran 1987 yang mengawali karir sebagai reporter radio di Polda Metro Jaya dan presenter di program Lintas Pagi hingga membintangi sinetron Cinta Fitri di tahun 2011 ini membangun sebuah TK bernama Permata Hati sekaligus menjadi kepala sekolahnya selama 10 tahun. Perempuan yang mengaku memutuskan terjun ke dunia pendidikan karena pernah memiliki pengalaman dibully ketika kecil dan tidak menemukan sosok pengajar yang tepat ini sudah mengajar sejak belum memiliki anak hingga telah menjadi single mom bagi 2 anak. Di mana 2 tahun terakhir memiliki pengalaman membagikan raport kepada muridnya sekaligus menerima raport untuk anaknya dan sebagai orang tua harus mendengar evaluasi mengenai anaknya. Benarkah sejak menjadi kepala sekolah, Dea Lestari menjadi selektif dalam memilih peran? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Dea Lestari. Apa kabar, Bu? Ibu kepala Alhamdulillah. sekolah nih. Sebelum kita berbincang ya tentang sekolah yang dia dirikan, kita lihat dulu kompilasinya acting Dea Lestari. Berikut ini. Andal. Oke, itu cerita di balik gimana dia terjun di dunia acting ya. Awalnya dipaksa-paksa gitu ya, kamu tolak-tolak beberapa tawaran loh. Kenapa sih di awal waktu masih remaja ketika dapat tawaran itu kamu nggak mau? Karena aku sama sekali nggak familiar dengan entertainment, nggak sama sekali di keluarga ada yang terjun di Dunia ya bidang-bidang hiburan gitu. gini, Nggak ada. semuanya Apa orang tua apa? akademis semua. Akademis. Mamaku kan dosen matematika gitu, Papa PNS, Oke. tapi di Diknas gitu. Jadi kayak semuanya akademis lah gitu modelnya. Jadi kebayang formal. dulu di umur 16 tahun itu cita-citamu apa waktu itu? Aku pengen punya library. Pengen punya library. Jadi aku waktu kecil aku bikin librarian gitu. Bukuku banyak banget. Papaku kan dapat banyak buku apa segala macam gitu-gitu. Terus aku jadi karena sering dapat buku tapi nggak punya teman. Jadi aku siapin semua bukunya, aku tulisin kayak kartu-kartuannya gitu buat teman-teman pinjam. Tapi nggak ada temen yang datang juga. Komikku padahal banyak banget. Majalah-majalah Bobo lah dulu zaman Dari itu. kecil jadi udah mulai merintis tuh buka library. Iya, karena nggak punya teman. Karena kan aku dibully selama 5 tahun tuh aku nggak punya teman. Jadi aku cara nyari temennya begitu di rumah. Tapi ternyata di rumah pun aku juga nggak punya teman. Enggak, ini menarik loh cerita kamu dibully. Itu umur berapa? Kelas berapa waktu itu kamu? Aku pindahan dari aku kelas 2 SD sampai kelas 6. Aku nggak punya teman sama sekali. Cuman jadi ada satu sahabat aku yang sampai sekarang masih main bareng sama aku. Dia saksi hidup aku ya. Jadi dia sampai dia pun kayak gak bisa lihatnya. Akhirnya dia yang pindah sekolah, bukan aku yang pindah sekolah. Nggak bisa lihat apa? Gak bisa lihat aku dibully setiap hari, kayak bulinya luar biasa. Ngapain aja kalau boleh atau kamu sanggup ceritakan? Oh bisa. Aku gak pernah dipanggil dengan namaku. Jadi aku seneng sekali kalau sekarang orang bisa kenal namaku. Mungkin begitu ya. Dari traumanya bisa aku outputnya jadi seperti ini. Kamu Gitu. dipanggil dengan nama orang tua? Dengan nama binatang. Oh serius? Iya. Oke, terus? Nah, terus kalau ada yang mau main sama aku,
jadi ikut Dimusuhin. juga. Jadi aku pikir lebih baik aku nggak punya teman. Jadi teman aku ya kalau nggak, waktu itu kebetulan kayak guru-gurunya juga tidak berpihak padaku, tidak berpihak pada keadaan anak kecil itu saat itu. Justru mereka kayak, kenapa sih kamu nggak pindah aja, malah menekan aku. That's why mungkin aku kayak mau menciptakan satu lingkungan yang baik untuk anak-anak kali ya. Karena mungkin di masa itu aku ngerasa, what if aku nggak punya someone to look up to, terus aku nggak punya semangat seperti aku. Misalnya nggak semua orang punya semangat yang sama kan. Udah mental seperti kamu ya. Iya, mungkin kalau banyak anak-anak yang kayak mungkin bisa suicide, bisa ngerasa self worth-nya nggak ada, kayak gitu, itu sangat vital gitu, kayak bener-bener Iya. luar biasa gitu. Kamu cerita ke orang tua? Mamaku baru tahu di kelas 6, jadi aku bener-bener keep semuanya sendiri sampai aku masuk rumah sakit. Mamaku baru tahu aku segitu nggak punya temennya karena teman-temanku datang jenguk aku, dan aku ngamuk banget, dan di selama 5 tahun aku nggak pernah marah. Di situ aku pecah banget, Keluar rumah tuh sakit, semua, wah ini udah berdarah segala macam. Apa kalau diingat Aku lagi bilang nggak mau, aku nggak mau dilihat sama orang yang menyerang kamu? ya kan mereka pengennya goals mereka tuh pasti lihat aku suffer kan. Terus kan kalau kita sakit kita suffer dong, kayak nggak berdaya. Terus mereka lihat aku dengan keadaan kayak gitu, aku nggak akan kasih gitu. Itu berat sekali loh, berat sekali walaupun kamu bilang ya Mamaku baru tahu, kenapa kamu nggak mau dijunguk, itu kan guru kamu. Enggak, aku nggak ngerasa, aku kayak enggak. Aku tuh nggak punya teman sama sekali, aku bilang. Bukan teman-teman aku. Dan kamu bisa bertahan itu hebat loh. Ada satu guru mirip banget sama Kak Feni, mohon Oh ya? maaf. Iya, kayak kerudungnya kayak gitu ya. Ada satu guru yang aku rasa dia ditakdirkan untuk menjaga aku di situ. Guru kelas 5 aku, dia bilang gini, setelah ini ketemu ibu ya, jangan pulang dulu. Aduh, dimarahin lagi nih gue gitu kan. Apalagi nih gue sudah pindah nih ke sini. Terus dia bilang, kenapa sih kamu masih bertahan gitu. Kenapa nggak pindah aja? Maksudnya bukan saya nyuruh kamu pindah ya, tapi saya juga kayak di sini nggak belain kamu gitu. Oke, aku bilang kalau aku pindah itu artinya aku membenarkan dan aku bikin mereka menang dengan situasi ini. Ya udah, aku keras kepala, jadi kita lihat aja siapa yang keras kepala gitu. Jadi aku di tas aku selalu bawa satu tas dan setiap hari aku cuci. Setiap hari aku cuci. Kenapa? Jadi dimasukin bekas gorengan, bekas batagor, bekas cakwe. Sementara aku orangnya rapi, bukunya disampul, kayak gitu-gitu kayak modelnya. Berminyak semua dong berarti. Ya tiap hari nyampul lagi aja, udah kayak gitu aja. Terus aku bawa sepeda setiap hari selama bertahun-tahun itu. Sepeda aku dibocorin bannya, dikempesin, bocorin gitu ya. Dan setiap hari aku bawa lagi. Jadi sepanjang sekolah aku tuh ada tukang tambal ban sampai aku dewasa sekarang. Waktu itu billboard aku luar biasa di mana-mana, alhamdulillah. Itu aku celebrate sama tukang ban aku. Aku jadi sedih sama tukang ojek aku yang bantuin aku ngelewatin semua masa-masa berat aku itu. Kamu nggak pengen saat ini pengen ketemu lagi orang terus nanya why gitu, kenapa sih? Enggak sih, aku rasa itu bukan masalah aku. Iya. Aku udah nggak tahu apa yang mereka cari, tapi aku ngerasa aku finish dengan sangat baik dan seperti apa yang aku mau. Kalau kamu bisa ngomong ke Dea yang di kelas 2 SD sampai kelas 6 SD itu, sekarang kamu mau ngomong apa Kak Dea kecil? Thank you for being so brave. Udah berani banget dan itu jadi pondasi aku sampai sekarang, dan kamu set pondasi itu luar biasa solid. Kamu yang menangis. Gila, luar biasa, maksudnya sepi sekali begitu ya pada saat itu. Kamu ngerasa sepi? Semua orang sukses pasti sepi. Dari sekecil itu kamu sudah sadar kamu, ya aku pasti akan sukses. Oh ya, harus. Dan itu balas dendam terbaikmu. Iya. The best revenge ever. Pasti tepuk tangan dong buat Dea. Dan itu yang menjadi salah satu alasan kamu akhirnya membuka sekolah
Salah satunya iya. Salah satunya? Satunya iya. Apalagi? Aku pengen apa ya? Mungkin orang pintar itu bisa banyak ya, maksudnya banyak bisa orang pintar secara akademis. Tapi paling enggak, aku pengen ada kontribusi sebagai fondasi gitu di umur-umur usia dini, supaya anak itu punya karakter yang bagus. Karena menurut aku karakter yang mungkin klise, tapi itulah yang bisa membawa kamu jalan panjang. Ya, apa aja yang kira-kira? Ya, kejujuran. Kayak akhlak-akhlak yang baik lah ya, itu intinya. Itu yang perlu diasah Iya, terus dan dari motivasi sejak diri gitu, kayak harus self motivate-nya tuh harus tinggi gitu. Jangan gampang menyerah gitu. Jangan gampang seperti menyerah. ibu kepala sekolah ini. Coba kita lihat seperti apa sih video yang dibagikan oleh Dea ketika menjadi kepala sekolah berikut ini. Ya, itu udah 10 tahun ya kamu menjalankan sekolah TK ini. Tapi sebetulnya dari sejak kuliah kamu sudah mulai merintis, mulai ngajar-ngajar. Iya, dulu kan aku suka fotografi. Jadi aku basicnya kan jurnalis gitu-gitu. Aku senang yang kayak gitu-gitu. Terus aku banyak bikin foto esai. Kebetulan objeknya banyak tentang anak-anak. Jadi sambil motret, aku ngikutin keseharian mereka kan. Sambil lihat itu juga tuh aku sambil, kamu kok nggak belajar sih? Udah belajar sama gue aja yuk gitu. Akhirnya sampai bertahun-tahun bersama mereka. Oke. Ini kan awal-awalnya katanya kamu buka sekolah dan itu gratis. Sampai akhirnya disarankan oleh Ki Kendi, Andino ya. Bahwa jangan gratis-gratis amat juga. Iya. Kenapa? Karena ternyata itu nggak mendidik. Mungkin ya mental kita kayak pengemis aja gitu, kayak kalau dikasih terus akhirnya mereka udah nggak usah kerja. Taken for granted, ya. Iya, taken for granted. Terus kayaknya itu benar juga. Jadi supaya ada sense of belonging-nya gitu. Ada effort yang harus Ada mereka effort yang harus keluarkan. dikeluarkan. Jadi nggak, karena pas gratis itu jadi orang tuanya ya udahlah sekolah nggak usah. Ya Kadang besok masuk, iya, kadang iya, masuk, besok kadang nggak masalah, nggak ada ikatan gitu ya. Iya, nggak ada tanggung jawabnya jadinya. Oke, tapi benarkah bahwa di awal-awal juga sempat ya, karena waktu itu kamu buka sebelum kamu menikah dan punya anak, sempat ada keraguan, ini ibu gurunya ngerti apa soal anak gitu ya? Iya, ini kok ngajarin gue tentang anak kecil, emang ibu udah punya anak? Iya. ada yang gitu. Jawabannya apa? Iya, saya memang belum punya anak, tapi kan saya belajar kalau gitu. Dan saya juga pernah jadi anak-anak gitu ya. Iya, udah jadi anak-anak bener. Apalagi tantangan kamu ketika menjalankan sekolah ini selama 10 tahun? Tantang- Duit dari mana duit? Itulah tantangannya mungkin ya secara finansial luar biasa ya, karena aku semuanya kita dari pribadi gitu. Jadi kamu kerja syuting, uang itu juga untuk mensupport sekolah? Salah satunya. Iya. Salah satunya, ada donatur juga? Ada juga, ada zaman-zamannya ada donatur, ada zaman-zamannya kita bikin gerakan orang tua asuh. Tapi setelah pandemi, kan banyak yang akhirnya nggak mampu lagi bayarin apa segala macam, semuanya ujung-ujungnya kita juga yang tanggung gitu kan. Jadi aku pikir aduh aku nggak bisa, dan aku modelnya bukan yang kayak ini belum ini segala macam, kayak aku bukan orang yang kayak gitu. Kamu lebih kepada menjalankan pendidikannya gitu ya? Dan support mesti diakui, sedihnya support sistem aku sangat minim. Jadi aku ngerjain semuanya kan sendiri. Jadi kayak ya agak berat sih kalau ini 10 tahun kayak wah narik aja gitu. Tapi apa yang membuat kamu tetap bertahan walaupun susah? Ya nggak gampang gitu. Itulah aku juga kalau ditanya kenapa, nggak tahu kenapa gitu. Kayak di setiap ada ya momen-momen kayak aku udah nggak sanggup lagi. Misalnya waktu itu di masa aku pandemi, terus aku baru divorce, dan divorce aku juga luar biasa berat gitu. Kayaknya aku nggak mau mikir lagi gitu, kayak nggak bisa deh. Aku udah Nggak sanggup. apa ini, aku udah nggak mau mikir lagi gitu. Udah ini nggak usah, pengen aku cut semua, kalau perlu aku pengen tutup pintu, udah buat aku aja nih gitu. Tapi ternyata pas aku mau datang ke sekolah, aku udah niat ngumpulin guru-guru aku mau bilang oke, udah ya. Dan itu aku latihan di kamar, aku latihan di cermin, aku ngomong gitu kayak speech yang aku latih tuh satu-satunya itu. Speech yang biasanya langsung ngalir aja ya? Iya, ini tuh harus cara ngomongnya gimana aku nggak tahu. Begitu ke sekolah, ngeliatin guru-guru aku, ngeliatin ini, nggak jadi lagi. Kumpulkan tenaga lagi, energi tetap jalankan. Nah gimana? Ini sebagai seorang kepala sekolah gitu ya, harus kerja juga.
single mom, membesarkan 2 anak juga ya. Ada momen-momen yang menurut kamu itu juga berat sebagai seorang ibu selain berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumah Kasih.